Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi alamal wabarakatuh. insana malam ya'lam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulum wal hikam. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh panitia dan yang saya hormati seluruh peserta, baik angkatan berapa ini? Angkatan 20 semuanya ya. Dari kelompok Ya. satu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan dalam satu kelas besar ya. Biasanya saya mengajar di kelompok 3 dan kelompok 4, tapi saat ini kita bergabung dalam apa ya, whole kelas ya, seluruh kelas, baik kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, tentunya ini masalah tersendiri ya, karena saya sudah mengajar di agenda 2 ini, jadi nanti tidak menutup kemungkinan ada pengulangan-pengulangan materi, ada pengulangan-pengulangan materi tidak menjadi masalah. Tetapi nanti kalau kita pengen pengen apa ya, pengen tahu tentang karya-karya teman-teman baik atau pengen tahu tentang pemikiran-pemikiran kelompok teman-teman, nanti kita tetap berada di grup besar saja ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam rangka sharing knowledge, sharing perspektif, kemudian juga sharing insight ya. Mungkin ini nanti bisa kita perdalam dan kita perluas. Yang kedua juga sholawat ma'asalam kita haturkan ke junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga pertemuan kita adalah menjadi satu pertemuan yang barokah gitu ya. Oke, seperti biasanya kalau ngajar nanti kita kita review atau ungkap kembali tentang core value of ASN, yaitu berakhlak. Kemudian kita nanti beri tugas, tapi untuk kelompok 3 dan kelompok 4 nampaknya sudah pernah saya beri tugas di situ, nanti bisa diperdalam lagi, atau kemarin yang belum sempat presentasi bisa presentasi hari ini. Namun untuk yang kelompok satu dan kelompok 2 saya akan lakukan nanti satu pengulangan pembelajaran bagaimana kita memanai berakhlak pada diri seorang CPNS atau calon ASN ini, sehingga saya khawatir pelatihan-pelatihan ini hanya semacam menjadi narasi tapi tidak menjadi habituasi dan karakter. Mungkin kelompok satu dan kelompok 2 baru bertemu dengan saya ya ini. Halo, bisa minta responnya? Kelompok satu dan kelompok 2 baru ketemu Yes, dengan saya ya. yes, Oke, Pak. Pak. Gitu Oke, ya Pak. Pak. Oke. Betul, Pak. Yes. Betul, Pak. Tidak apa-apa, Ya, kelompok ya, 3 dan kelompok boleh. 4. Oke ya, kelompoknya Pak Sus dan Bu Nur Faridah. Ini yang paling hafal saya Pak Sus Seswanto ya. Terus Pak D. Kurniawan, Pak. Oh, Sus Kurniawan. Oke. Ini yang aktif komunikasi dengan saya, dan juga Bu siapa tadi? Nur Oke. Faridah yang selalu. Tapi ini hari ini saya lihat untuk pertemuan yang keempat ini nampaknya tidak ada tugas ya. Tapi nanti tugas saya buat sendiri ya, ini kayak semacam apa ya? Seminar seminar kecil saja untuk memperdalam ini, dan nanti kalau misalkan kelompok 3 dan kelompok 4 kemarin belum menampilkan sosok atau figur yang sesuai dengan berakhlak ini, nanti bisa ditambahkan. Oke, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 tetap stay tune ya di ruangan ini sambil saya mereview dari pembelajaran di kelompok satu dan kelompok 2. Ya, sambil saya cek-cek karena sekali lagi saya tidak ingin core value of ASN ini hanya sebagai narasi atau persyaratan saja ya. Jadi hidup itu nggak punya value edit itu di situ. Oke, kita mulai dari Mas Artado sambil memperkenalkan diri. Silakan Mas Artado, jelaskan ke saya tentang berakhlak itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Artado.
CPNS Penghulu Alih Pertama dari Kawah Kecamatan Wonogiri. Saya ingin menyampaikan terkait apa yang saya pahami dari core value berakhlak. Yang saya pahami, core value berakhlak, khususnya bagi saya ASN, adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku bagi saya sebagai ASN. Kemudian di sini implementasinya untuk membentuk kita sebagai ASN yang memiliki profesionalisme dan integritas dan kaitannya nanti dengan pelayanan masyarakat. Seperti itu, Pak. Bagaimana, Bapak? Sebentar ya. Coba Mas Sopo Artadu. Namanya Artadu saja itu. Oke, Artado aja, Pak. Arta itu uang, do itu Itu kalau bahasa Inggris lakukan ya. lakukan, Pak. Iya. Begini Mas, coba jelaskan ke saya. Jelaskan ke saya. eh Core value yang pertama yaitu tentang berorientasi pelayanan. Itu maksudnya berorientasi itu pelayanan seperti apa itu berorientasi apa pelayanan dan bagaimana kita. Nah, coba dijelaskan. Yes. Di sini di poin pertama yaitu berorientasi pelayanan yang saya tangkap di mana kita memberikan pelayanan dengan pelayanan yang prima, di mana pelayanan yang kita berikan itu cepat dan responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat seperti itu, Pak. Nah, ngono toh. Terus sebagai 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 ASN atau CPNS ini ya. Terus apa yang bisa diperbuat begitu? Oke. Untuk sebagai PNS dalam kita merealisasikan poin berorientasi tadi, Hmm? pertama menyusun daftar layanan yang menyusun daftar layanan prioritas yang mana itu nantinya membantu kebutuhan masyarakat itu langsung terpenuhi, Pak. Begitu. Oke. Bisa jelaskan ke saya enggak Mas Artadu? Enggak apa-apa ya, kita dialog terus ya. Oke, Karena itu justru jauh lebih penting menurut saya ya. Enggak aja sekedar kayak pelajaran SMA itu udah enggak ya. Bisa jelaskan ke saya enggak Mas Artadu? Keyword atau kata kunci dari berorientasi pelayanan itu apa? Kata kunci dari berorientasi pelayanan. kata kuncinya memberikan pelayanan yang prima, cepat tanggap, dan solutif kepada masyarakat. Oke ya. Terus bisa jelaskan ke saya juga enggak? Kalimat afirmasinya seperti apa? Kalimat afirmasi yang maksudnya bagaimana, Pak? Wah, lah ini toh. Oke, 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 oke ya. Iya. Jadi dalam pelajaran ini harus tahu terminologi atau deskripsinya, keyword, terus kemudian justru kalimat afirmasi ini ya. Kemudian nanti ada kode etik ya, ada kode etik. Ya, Oke, jadi saya tidak mau melihat pelatihan ini hanya sekedar pelatihan saja. Kalau itu sih pasti ya lulus lah, pastilah. Ya. oke, Kecuali mau memberontak negara itu ya nggak lulus ya kan gitu. Iya, oke. Jangan lakukan sesuatu sekedar. Oke, saya tanya yang kelompok kelompok 34 nanti biar biar nah ini ya sebagai komparasi nanti. Kemana ini 34? Wes Masus. Ora ketok di layar ya. Oke tak carinya dulu. Masus Kurniawan tadi namanya. Oke, Masus Kurniawan, Oke, Pak. jelaskan ke saya apa kalimat afirmasi yang ada di dalam core of value of ASN yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Kalimat afirmasinya seperti apa? Jelaskan, Mas. Contohnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke, pakai kami boleh ya, tapi lebih Atau saya ya, hebatnya Pak. ya. Oke, ulangi lagi. Saya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke, that's right. Ya, dan sekali lagi, yang kita pelajari itu bukan narasi ketikan atau PowerPoint, tapi satu software, satu soft skill yang akan diinstal pada diri kita semuanya
di saat kita melakukan latsar ini, ya. Jadi not just how to get certificate for ASN, enggak, no, no, ya. Jadi ada satu satu insight yang harus kita install ke dalam diri kita ini, ya, agar menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam bekerja, ya, begitu itu, ya. Jadi pegawai yang lebih baik daripada pegawai yang ada pada saat ini kan begitu. Nah, ini satu ekspektasi saya sekaligus satu doa saya untuk eh, kelompok 1, 2, 3, and 4 di grup apa 20 ya, di grup yang ke-20 ini. Ya, seperti itu ya. Ya. Jadi pertanyaan, apa sih kita belajar di Agenda 2? My question is what for? Untuk apa gitu? Ya. Oke ya. Berarti saya review lagi kalau begini ini, ya. Oke, izinkan saya share ya, Mas Artado tadi. Tidak hanya Mas Artado, mungkin apa ya, other people di grup ini juga masih memiliki pemahaman-pemahaman yang sifatnya general dan tidak tahu apa sih sebenarnya core value of ASN 2 ini, begitu. Nah, ya ini satu pemikiran ya, saat pagi ini saya berpikir soal nanti teori saya selesai terus saya berhenti kemudian Anda membuat tugas terus kemudian nanti sore kita presentasi juga nggak masalah itu ya. Oke, tapi yang penting apa namanya ya? Word for-nya ini tertangkap terlebih dahulu dan how untuk diri kita semuanya juga tertangkap terlebih dahulu. Itu yang satu pesan terpenting di dalam tatap muka ini ya. Tidak sekedar how to get money, terus how to get a certificate and another thing, but how to prepare building human resources for the future. Building human resources for the future itu artinya apa itu? Mas Makmun Murad, building building human resources for the future itu apa? Bisa bisa bahasa Inggris? Atau ada yang bisa apa itu? Building human resources for the future. Izin Bapak. Ya, siapa ini? Silakan Nur perkenalkan dulu. Faridah. Nur Hmm. Faridah dari kelompok 3. Oh, yang Bu Nur Faridah ya. Oke, apa? Iya. Building human resources for the future itu apa? Membangun sumber daya manusia untuk masa depan yang lebih Iya, baik. itu di sini ini dalam tidak apa-apa sih waktunya. Siapa tahu aja just one day, hanya cukup 1 hari ini bisa memikirkan insight-insight yang bagus dan bisa membangun pribadi-pribadi yang bagus itu. Ya, ya kalau ditambah pemikiran Sayyidina Ali ya mungkin bagi yang beragama lain bisa melihat terjemahnya alimu aladakum fa innahum makhlukuna li zamani ghairi zamanikum. Jadi saya di sini dan Bapak Ibu semuanya adalah prepare untuk menciptakan manusia yang akan hidup di tahun-tahun mendatang. Ya, beberapa tahun mendatang yang tentunya zamannya akan berbeda dengan sekarang ini. Oke. Oke, itu dipahami ya. Oke. Atau do you have any question? Punya pertanyaan? Atau still confused? Pak, pertanyaan itu apa? Ya, jadi nggak selesai berarti kan. Pak, maaf pertanyaan itu apa? Jadi nggak selesai kan? Jadi kan itu persoalannya ya. Oke, thank you. Ah, untuk apa ya bahasa Jawanya mbilasi pembelajaran ini. Mbilasi itu apa ya? Ya mbilasi ya. Izinkan saya share screen lagi untuk mengajak berpikir ya, es- especially-nya berpikir di kelompok one and kelompok two ya. Bagi kelompok 3 dan 4 mungkin bisa sebagai apa ya untuk powering ya, penguatan-penguatan yang telah saya sampaikan itu. Ya, oke ya. Izinkan saya share dulu atau nanti filenya juga saya share. Kemungkinan kelompok 1 dan kelompok 2 nggak punya file-file bagaimana untuk berpikir. Nanti ada 7 buku yang akan saya share juga, tolong didalami. Jadi secara akademik is okay, kemudian secara aplikatif dalam dunia kerja juga juga oke dan menjadi pribadi-pribadi yang ini ya, yang tangguh ya, menjadi pribadi yang tangguh. Oke. Oke, coba saya minta waktu izin untuk share tentang presentasi di agenda 2 ini ya. Oke, saya ulangi lagi, terutama untuk peningkatan pemikiran di kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, saya coba. Oke.
Ya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang saya pernah lakukan beberapa hari yang lalu, discuss dengan kelompok 3 dan kelompok 4 di angkatan 20 ini tentang core value ini ya. Nah, coba saya lihat tadi, ini tadi yang saya tanyakan ke Mas Artado, nah semacam ini. Untuk Bapak Ibu semuanya, just to make sure, apakah presentasi saya sudah tampak di layar laptop Bapak Ibu? Muncul, Sudah, Pak. Bapak. Sudah, Ya, Pak. oke ya. Ya, oke oke. Jadi coba tadi saya ulangi, Mas Ahmad Insanu Hilmi, Cilmi apa Hilmi itu bacanya? Hilmi, Bapak. Oh, Hilmi ya, hak ya itu ya. Oke, Nggih. Hilmi. Oke, coba dibacakan Mas, dibacakan apa sih definisi atau terminologi dari berorientasi pelayanan itu? Nggih. Jadi definisi dari berorientasi pelayanan yakni komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Seperti itu. Ya, ini terminologi resmi dari lembaga administrasi negara. Berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya, ini ASN dilatih seperti ini ya. Nanti tidak, moga-moga nanti 100% yang berada di depan saya ini 100% bisa menjalankan ini ya. Jangan sampai nanti ada khawatir membelok, ya, justru malah korupsi, ya, korupsi dan bangga gitu. Korupsi dengan administrasi yang canggih itu masalah-masalah ya. Di Indonesia itu masalahnya terbesarnya adalah korupsi itu. Ya, komit memberikan prima demi kepuasan masyarakat. Ya, moga-moga bisa ya, moga-moga bisa. Oke, memberi pelayanan prima. Oke, saya minta untuk sekedar membacakan apa kata kerja, maaf, salah baca. Apa kata kunci yang menjadi keyword dalam berorientasi pelayanan ini? Ya, jadi keyword atau kata kunci yang ada dalam berorientasi pelayanan ini. Mas Faiz Uridun Naja, dibacakan saja. Baik, untuk kata kunci berorientasi pelayanan, yang pertama adalah responsivitas, yang kedua kualitas, yang ketiga kepuasan. Ya, kalau responsivitas tuh bahasa Jawa ini apa Mas? Mas Faiz dari orang Jawa, dari kenalkan nanti dari mana tadi? Iya, Pak. Ya. Saya Faiz dari Kendal, Jawa Tengah, Pak. Oh, Kendal. Kendal sing di kota apa? Kebetulan tugas di Weleri, Pak. Oh, KUA Weleri Weleri. sana ya. Weleri berarti tol yang paling ujung dekat Batang itu ya. J, betul. Tugas di apa itu Mas di Weleri? Di KUA Weleri, Bapak. Oh, di KUA. KUA Weleri ya. J. Kalau KUA-nya dekat dengan enggak itu? Sik Waters apa? Oh iya, G, dekat sini, Pak. Lah, saya nginep di hotel sebelah situ ya. Hotel apa itu? Hotel Cilik itu loh. J, Hmm, Pak. dekat situ ya. Oke, wes Betul. bacakan Mas. Kata kunci dari berorientasi pelayanan. Dibaca saja. Responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Ya. Terus tadi sudah dibaca, terus tadi saya sudah sampai tanya itu ya. Responsivitas itu apa? Bahasa Responsivitas itu apa? Bahasa Jawa nih loh ya. gercep, no, Pak. Lah, Gerak cepat. betul. Gercep, ojo cak, apa? Ojo lambat. Bahasa lainnya cak cek ya. J, Ah, kowe cak cek gitu ya. Itu kayak kampanyenya presiden siapa, calon presiden siapa itu ya. Cak cek gitu. Ya, cak cek. Ah, ora tugasku, wis kono. Wis. Nggak ada keuntungannya, nggak ada gratifikasinya, walas. Ya, semacam itulah. Moga-moga enggak lah ya. Apa mau penghulu, jangan penghulu. J, Pak. Penghulu, Wah, Bapak. itu kerjanya kerja yang menyenangkan semua itu ya toh itu. Wah, oke, siap. Tapi sudah nikah ya? Sudah, Bapak. Nah, kemarin saya ketemu peserta itu di sini atau enggak itu ya? Penghulu belum nikah itu kan ya masalah ya itu maksudnya itu Hmm. ya. Wes, tak cari yang lain. Pak Makmun lagi, Pak Makmun Murad, Pak Makmun Murad. Halo Pak Makmun Murad, Halo, Bapak. tolong bacakan kalimat afirmasi dari core value of ASN berorientasi pelayanan. Kalimat afirmasi dari berorientasi pada pelayanan
Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Wes, Mas Makmun, kanggo apa kalimat afirmasi ini? Untuk memberikan pelayanan yang bagus untuk masyarakat. Nah, kacau toh? Ah, iya. Kalimat afirmasi kanggo pelayanan itu piye terus itu? Kalimat afirmasi itu apa? Coba di Google. What affirmation is? Mas Makmun coba golek di Google apa ChatGPT itu. Apa afirmasi itu? Afirmasi adalah pernyataan positif yang diucapkan secara sadar dan berulang-ulang untuk membentuk pola pikir, keyakinan atau sikap yang lebih baik terhadap diri sendiri atau situasi tertentu seperti itu, Bapak. Dapat dari mana Kalimat Mas Makmun itu? Itu dapat dari mana? dari Google, Pak. Google. Yaitu kalimat yang positif yang Ya, diucapkan ucap. ya dalam membentuk pribadi seseorang. Nah, wis mulai ini perlu didalami pelatihan itu begitu ya. Jadi kalimat afirmasi itu adalah kalimat positif yang diucapkan. Ya. Bahasa lainnya diucapkan adalah diinstal ke diri seseorang. Paham ya? Di Mas Makmun kenalkan, belum perkenalan tadi ya. Saya Makmun Murad dari Purworejo, Bapak. Terus kerjanya di mana, Mas Makmun Murad? Saya di KUA Kecamatan Kemiri. Oh, KUA Kecamatan Kemiri ya. Oke. Jadi diinstal. Nah, nah, ini tak jelaskan di sini. Jadi sehingga di sini dapat dikatakan apa yang kita pelajari itu adalah merupakan software atau soft skill yang harus diinstal ke dalam diri kita semuanya. Ya, orang terus sinau bacaan berorientasi pelayanan adalah itu tidak ya. Tapi ini kita angkat marwah berorientasi ini pada posisi bahwa itu adalah sebagai soft skill atau software yang perlu diinstal pada diri manusia. Jadi, layaknya Al-Quran, layaknya kitab suci yang lain adalah merupakan software yang perlu diinstal. Nah, bagaimana menginstalnya? Tadi Mas Makmun sudah ketemu dari Google atau tanya Google dan sebagainya, mengatakan bahwa kalimat afirmasi itu perlu dibaca ya agar bisa menimbulkan karakter yang baik pada diri kita semuanya. Dibaca, kata konotasi dibaca itu bisa saya sepadankan dengan diinstal. Ketika para pemeluk agama membaca kitab suci, membaca doa-doa dalam ibadah wajib maupun tidaknya, itu tidak lain sebenarnya dia itu menginstal sebuah sebuah software ya, di mana setelah diinstal nanti perlu diterapkan atau dihabituasikan agar terbentuk mindset atau bisa dibalik, terbentuk mindset dulu, kemudian bisa diterapkan, dihabituasikan tiap hari, dan endingnya nanti akan menjadi karakter. Dan karakter inilah yang nanti akan mendrive hidup kita. Oke ya. Nanti Mas Makmun mau. Paham Mas Makmun? Ya, paham, Bapak. Ya, wes gini. Kalimat afirmasi ini bisa saya sepadankan dengan konteks lain. Misalkan, Patih Gajah Mada membuat kalimat afirmasi bahwa saya tidak akan makan buah kelapa sebelum bisa menyatukan Nusantara. Dan Nusantara itu adalah lebih luas dari yang saat ini negara Indonesia miliki. Ya, ya. Kalimat afirmasi. Bapak Ibu yang beragama Islam senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat afirmasi di dalam tahiyat itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu persaksian, sebuah keyakinan software yang perlu diinstal ke otak kita bahwa there is
no God, only Allah. Ya, dan Prophet Muhammad is messenger of Allah. Itu selalu diucapkan, mungkin berapa kali ya dalam satu hari itu. Jadi menjadi kalimat afirmasi yang dihabituasikan, yang diinstal terus-penerus untuk menciptakan satu mindset. I don't know ya, saya nggak tahu mindset itu tersimpan di hati atau di otak manusia, tapi saya yakin apa yang kita ucapkan nanti mindset ini kayaknya menjadi sesuatu yang kekal. Bahkan ketika kita mati, mindset kita itu masih kekal sehingga suatu saat nanti ketika mindset terbawa mati itu ditanya, misalkan who is your God? Siapa Tuhanmu? Maka karena masih ada rekaman itu, maka akan dijawab bahwa Tuhanku adalah Allah seperti itu. Itulah kalimat afirmasi di sini. Jadi sekali lagi saat ini yang kita pelajari itu bukan sesuatu yang biasa atau as usual ya, tapi sesuatu yang luar biasa. Ya. Cuma konteksnya konteks abstrak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mulai paham ya? Coba tak cek ini. Fauzan Ahmad. Ngerti ya? Halo Pak Fauzan Ahmad? Pak Fauzan Ahmad, tolong di unmute. Yes. Oke. Sudah mulai ada pemahaman ya? Bahwa Sudah, yang Pak. kita pelajari saat ini adalah soft skill. Ojo soft skill ya, soft skill. Nah, itu adalah dan merupakan software yang perlu diinstal pada diri kita. Nah, oke. Nah, Pak Fauzan Ahmad, tolong bacakan kode etik atau rel ketika kita menginstal dan menjadi karakter pada poin berorientasi pelayanan. Bacakan rel atau kode etiknya. Selama Bapak Ibu nanti bekerja sesuai dengan kode etiknya, insya Allah akan selamat ya, dan semoga diridhoi Allah juga. Tolong dibacakan kode etiknya, Mas Fauzan Ahmad. Kode etik berorientasi pelayanan yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah itu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian kita bisa melakukan perbaikan tiada henti. Oke, sekarang saya minta Mas sopo iki sorry iki. Faisal Rifai. Iya, Pak. Tolong Mas Faisal kenalkan dulu kerjaannya apa? Kenalkan, nama saya Faisal Rifai, asal dari Sukoharjo. Tempat tugas saya di Kawah Kecamatan Tawangsari di Sukoharjo. Oke, Mas Faisal Rifai, saya minta Mas Faisal ini tolong buatkan kalimat afirmasi sesuai dengan dunia kerja Mas Faisal Rifai. Jangan gunakan kata kami, tapi gunakanlah kata saya. Tolong. Sambil mikir saya tidak apa-apa. Wong iki ini tidak terus mendadak harus kayak cerdas. Kayak cerdas tapi nggak cerdas tuh nggak menarik menurut saya. Ya, oke. Buatkan kalimat Hmm, afirmasinya. Sesuai dengan bidang pekerjaan. Saya akan sehari menikahkan 100 orang misalkan gitu. Tapi nggak mungkin ya itu. Buatkan afirmasi sesuai dengan bidang kerjanya. Kaitannya berorientasi pelayanan. saya dapat bekerja sama dengan tim yang ada di KUA. Saya. Kerjasama nanti kelihatannya ada sendiri ya. Ini tentang apa sih? Ini Tentang berorientasi pelayanan Mas baru prioritas kok. pelayanan. Mm-mm. Kaitannya Hmm, melayani orang itu loh. saya memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang tata cara prosedur nikah dengan cepat dan mudah. Apa iso dicepetno to Mas nak nikah itu?
Apa iso gawe ta? Ndak itu. Nah, iya toh. Enggak Jadi sih. ini pelatihan ini ya. Se. Ayu Ambarsari. Mbak Ayu Ambarsari. Ya, siapa? Dan kenalkan kerjaanmu Ya, apa? perkenalkan nama saya Ayu Ambarsari, Pak. Saya sekarang ditugaskan sebagai guru bimbingan dan konseling di MTSN 10 Boyolali. Asal saya dari Boyolali. Ya, banyak boyonya juga ya itu ya. Tapi boyo yang sudah forget ya. Krokodil forgetnya itu sudah lalinan ya. Nggih. Oke, tolong Mbak, sebagai guru BK, buat afirmasi terkait berorientasi pelayanan. Saya akan melayani siswa dengan sepenuh hati, memberikan pelayanan terbaik dalam hal bimbingan dan konseling. Ya. Ini pada nilai apa? Pada nilai Berorientasi, berorientasi pelayanan. kapan itu nanti akan diucapkan? Mulai hari ini, Pak. Mosok, lah terus waktu jam piro? Mosok hari ini sampai sore ngucapkan, saya Oh, akan itu kan jadi iya. aneh. Nanti kalau sudah selesai, itu kan saya ucapkan dulu dalam hati. Nah, nanti Mm-mm. kalau sudah selesai pelatihan ini, nanti Mm. sesi ini berakhir, nanti saya akan ucapkan paling tidak dengan teman rekan saya yang sebelah saya, Pak. Kan ada 3 guru. Jadi saya ucapkan Wes, hari bar ini. kuwi terus sepisan tok wes, rampung. Enggak, Pak. Setiap hari saya ucapkan. Oke, kayak sholat ya nanti. Iya. Ya itu, karena ketika menjadi ASN itu banyak lupa. Saya akan bertanggung jawab terhadap pada akuntabilitas nih, barang-barang milik negara. Oh, tapi ternyata ketika ada tumpukan sekian miliar diambil sekian miliar, itu lupa karena tidak terinstall, hanya terucap di bibir kan. Persoalannya kan itu tidak terinstall. Jadi ini menurut saya ngajar di bagian ini bagian tersulit dalam hidup ini teman ya. Karena memang benar-benar dilakukan itu. Kan banyak orang yang ngomong tapi nggak jalan juga kan itu. Oke ya. Oke, terima kasih. Saya tambah satu lagi. Diah Prima Fajarwati. Nah, tolong perkenalkan, buatkan kalimat afirmasi dinilai berorientasi pelayanan. Saya sarankan Mbak Sopo mau Mbak yang bimbingan konseling, tolong itu diketik nanti. Kalimat afirmasinya diketik. Ditempelkan di mana lah. Di maksudnya Eternit, ruang tempat tidur sambil tidur baca, terserah lah itu nanti yang bisa dibaca. Iya, Atau iya. dikasih akrilik yang bagus, taruh di mejanya. Saya akan. Tapi mungkin kalau di Indonesia itu dipasang di depan meja, dikira, sombong kayak pegawai yang hebat-hebat sendiri ya. Kan Hmm. seperti itu toh. Jadi Iya, milio atau culture di negara kita masih seperti itu. Ya, iya. ya Nanti nanti saya. disimpan di dapur pas ngulek sambil membaca apa Iya, Pak. kalimat afirmasi kan bisa atau ditulis di kaos kaki itu kan tidak ada yang tahu ya itu nanti ya. Penting tiap harinya dihabituasi ya dibaca Iya. nanti. Jadi sekali lagi kita belajar software saat ini, kita belajar soft skill, kemudian kita diminta untuk apa? Menginstall, menginstall menurut Mas siapa tadi adalah apa? Mengucapkan dan nanti akan terbangun mindset menjadi iman. Mindset itu dibiasakan. Walaupun hari ini saya belum bisa 100% untuk melayani dengan baik, tetap dibaca terus, diterapkan terus, lama-lama nanti akan bisa menjadi bagus 100% dan endingnya sudah menjadi karakter. Wah, kalau sudah menjadi karakter luar biasa itu ya. Kayak siapa yang Bilal itu ya. Bilal ketika itu diinjak dan mau dibunuh itu, dia tetap mengatakan Allah Allah terus itu seperti karena sudah menjadi satu karakter ya, menjadi belief system. Nah, seperti itu. Ya. Oke, semoga ada satu perspektif baru, tidak hanya membaca tek-tek di layar ini, tapi sekali lagi ini adalah proses penginstalan software core value of ASN. Tak ulang-ulangi terus ini. Saya tadi tunjuk siapa ini tadi? Belum. Saya, Pak. Bu siapa? Dia Prima. Nah, Diah Prima, wes jelaskan Mbak Diah. Oh ya, Mbak Diah
prima fajar itu ya. Iya. Oke. Cocok itu pelayanan prima ya, Mbak ya. Oke. Oh iya, Pak. Eh, kenalkan sambil buatkan kalimat afirmasi sesuai bidang kerja Mbak Dia. Iya. Monggo. Perkenalkan, saya Diah Prima Fajarwati, sekarang ditempatkan di UIN Sunan Kalijaga sebagai dosen asisten ahli. Wis, oke. Lanjut, Mbak. Kalimat afirmasinya, saya Oke, berkomitmen oke, oke. untuk Saya. Kalimat afirmasi terkait apa? Karena yang kita pelajari nanti ada 7, gitu. ya, Berarti at berorientasi. least you have to 7 affirmation sentence-nya ya. Oke, silakan, Mbak. Kalimat afirmasi berorientasi pelayanan. Ya. Saya berkomitmen untuk mendidik dan membimbing mahasiswa dengan sepenuh hati untuk mencetak generasi unggul. Ya, tak amini ya, amin. Nah, itu seperti itu. Ya, nah, jadi kan hanya belajar tulisan-tulisan narasi-narasi ya hilang ya. Karena itu harus dijiwai, harus diinstal ya. Itu nanti ditaruh di mana, Mbak? Kata-kata Mbak Dian Fajar, Diah apa Dian tadi ya? Iya, Pak. Diah Fajar, Ya, Diah Prima Fajar, iya, Pati. iya. Oke, kira-kira tulisan terpenting dalam perjalanan ASN Bu Diah nanti ditulis di mana? Mungkin di meja kantor saya. Ya, oke di meja kantor ya. Iya, Itu nanti nggak berbahaya tuh, Mbak. Dilihat dosen lain, wah ini kayak dosen pinter-pinter ODW begitu kan itu. harusnya sih nggak, Pak. Ada sekat. Oh iya iya, tak kira kayak guru. Ya lumayan ya, kampus kok ya. Sing guru-guru narana sekate ra usah ya nanti ya. Nah, kecuali perkantorannya sudah perkantoran modern, ada sekat, ada privasi, ya semacam itu. Ada bisa menciptakan fokus untuk bekerja dan sebagainya. Oke, makasih Mbak Dia ya. Oke, cukup. Sekarang coba tak tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi, terus kita akan kerja 1 hari full. Ini jam berapa lagi? 9. Saya izinkan minum dulu saya. Ya. Oke. Ya, kita mulai akuntabel. Sama, kita lihatkan di sini ya, seret. Di mana akuntabel tadi? Oke. Nah, ini nanti pelajari ya. Bapak Ibu sudah punya file ini belum? Belum, Halo, Pak. Bapak Ibu? Belum. Belum. Buku dari LAN, 7 buku tentang ini. Kelompok 3 sudah. Nah, 3 4 sudah pasti. Itu bukunya sudah ya, nanti tak kirim ya. Jadi ben paham itu bar pelatihan yo bar. There is no impact at all. Itu tidak ada impactnya. Dalam bahasa tidak ada asar, tidak ada bekasnya itu nanti ya. Oke, oke, oke. Ya, alhamdulillah saya bisa ketemu Bapak Ibu jenengan bisa berdiskusi ini ya. Dalam rangka mengingatkan diri saya juga membentuk building human resources for the future-nya ini penting. Ya. Oke, sekarang sopo nah ya. Ibu Ertin Aini Farhatin. Wah, Ertin Aini Farhatin. Perkenalkan dan tolong bacakan terminologi core value of ASN di bagian akuntabel. What accountable is. Yes, ya, Silakan Bu Fit Ertin Aini Farhatin. yes, ya, Pak. Perkenalkan nama saya Ervina Aini Farhatin. Asal saya dari Kudus. Saat ini saya bertugas di Balai Litbang Agama Semarang. Ba- Terkait dengan definisi akuntabel Balai Litbang Agama Semarang. Bu Ertin Kudusnya Budi Bu. Saya di Kajiksan, Pak. Tahun kemarin ya diterimanya. Eh, ya, sampai setahun ini, Pak. Ya, Tahun ini Bu Ertin ya. Oke. Yes. Ya, ya, ya. Terkait dengan definisi Dulu dari guru di SMA ya. Yes, saya dulu guru di SMK. Oh ya betul ya. Berarti ujian kemarin ya saya ikut nguji berarti itu ya. Yes. Oke, oke. Ya, wes Bu, bacakan ini ya Bu Ertin ya. Bu Ertin. Yes. Terkait dengan definisi akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
Oke, wes. Lalu saya cari yang lain. Pak Rifai, oh udah ada ya. Ini sopo itu? Pak Hashim Asari itu kelompok pira? Kok rana tulisannya ngarepe? Harusnya ditulisi kelompok berapa, angkatan berapa Pak Hashim Asari. Hadir, Pak. Tadi ke reload kemudian namanya balik lagi, Pak. Alah, ya itu toh. Wes saiki kelompok angkatan 20 kelompok berapa? Saya kelompok 2, Pak. Oh ya, tolong bacakan keywordnya atau kata kunci daripada core value akuntabel. Kata kunci dari core value accountable yang pertama ada integritas, kemudian konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Oke, tak tanya Andimo, Pak Sapamu hilang nah itu ya. Hadir, Pak. Sudah saya rename, Pak. Oh Hasan ya. Asari. Ayo kok posisi gambarnya langsung mencolot hilang itu ya. Wes, Pak Hashim Sari. Apa artinya integritas itu? Kata yang mudah diucapkan ini ya. Integritas kok apa artinya? Gitu loh. Integritas itu kita harus mempunyai komitmen. Nah, wes tak tanya Google atau Chat GPT. Wes daripada jawabannya ngambang kemana-mana itu ya. Pak Hashim Asari, apa artinya integritas? Tanya Chat GPT. Integritas adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan keselarasan antara perkataan dan pikiran serta perbuatan yang Nah, jujur, sino konsisten, toh dan wes bersungguh. betul. Jadi integritasku yo antara ucapannya karo perbuatannya nyaris sama. Iya toh. Nah, makanya jadi kan kalau mau wilayah jenengan nanti menjadi zona integritas ya at least ya itu ya. Itu pada makna yang sesungguhnya ya. Nah, seperti itu. Wes, paham ya? Sekarang tak golek ini. Golek lagi. Dia Prima sudah tadi ya. Wawan Nur Arifin. Yalah kelompok ini sudah itu sudah mulai paham ya. Fauzan Ahmad sudah tadi ya? Belum? Halo, dibuka Mas. Ya. Nggih, sudah, Pak. Walah, ya wes sudah ya. Lagi nggih mboten napa-napa. Ojo. Ibtidaatin Nurin Nikmah. Wah, ini apa artinya iki ya? Iya, Pak. Ya. Mbak, apa ki? Ibtidak Atin, Nurin Nikmah. manu panggilannya apa? Iip, Pak. Wah, kok angel men. Iip iki kon di ketemu nih wis. Ip, saking ibtidatin niku lho, Pak. Kok ini so dadi loro ya? Nggih, biar Apa sih? mudah dipanggil, Pak. Ya, Mbak Iip. Wah, Nggih. ini Mas Makmun Murad terus guyang-guyu itu jadi kayak gitu. Sudah menikah Bu Iip ya? Dereng, Bapak. Wah, dulu ki Mas Makmun sudah punya WA-nya belum tuh Mas Makmun itu? Satu kelompok, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya wes. Wes kenalkan dalamnya Pundi. Terus takkan Nggih. moco kalimat afirmasi. Setelah itu buatlah kalimat afirmasi terkait akuntabel terkait dunia kerjamu. Nah, itu. Nggih. Ditulis, dikerudung ya boleh nanti. Silakan. Nggih, perkenalkan nama saya Ibtidatin Nurinimah. Saya asalnya dari Blora, penempatan di Sragen, di Min 1 Sragen sebagai Wah, guru kelas. aduh men ya Mbak ya. Nggih, Bapak. Berarti ketemu itu ya Pithecanthropus erectus ya kalau Sragen itu ya. Nggih, cuma dereng sempat ke sana, Pak. Oh, ya itu manusia tertua. Hati-hati di Sragen ya itu. Oh, Kita harus nggih, hormat Bapak. itu ya. Nggih. Wes, baca kalimat afirmasi terkait akuntabel. Di kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke. Terus buat kalimat afirmasi sendiri sing do ucapno repeated ya, berulang-ulang agar nanti benar-benar punya jiwa bertanggung jawab ketika bekerja di Min 1 ya.
Nggih. Oke, saya akan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Bapak Kepala Madrasah sebagai guru kelas. Kira-kira ngono kuwi bener apa ora? Dereng, Pak. Nah, Belum tak sempurna. ambilkan contoh ya. Oh, nggih, monggo, Pak. Misalkan di Kementerian Kemendikbud disuruh Oh, memberi Chromebook oleh oh, di kementerian itu dari atasan-atasan ke bawahannya juga akhirnya terjadi kasus 107 apa itu miliar atau berapa korupsi itu. Apakah perintah pimpinan yang bagaimana? Ya itu ya. oh, Nah, nggih, harus nggih, nggih. ulangi. Oke, Ya. saya Lagi jadi ak- pegawai yang cerdas, jangan oh, hanya nganut tok. nggih, Oke, nggih, Bapak, lanjut. nggih, nggih. Ya. Saya akan bertanggung jawab sesuai dengan eh, regulasi yang ada untuk amanah yang diberikan kepada saya. Nah, itu rada apik Mbak iki ya. Nggih, Pak. Nah, Atur cerdas suwun. itu, cerdas gitu ya. Regulasi itu penting. Iya. Nah, misalkan tolong nanti um, tarik iuran anak-anak dari AMI nanti berikan ke saya ya Bu Iip ya gitu. Kepalanya ngono, wah mau ya salah, salah itu regulasi ya. Nggih, The rule Pak. of game-nya harus jelas. Nggih. Nah, oke, semoga menjadi guru yang hebat ya, Amin. Terima kasih, berkarir ya. Bapak. Nggih. Termasuk Mas Makmun Murad juga ya itu. Mas Makmun Murad guru juga enggak itu? Guru apa tidak Mas itu? Saya penghulu, Pak. Oh, pengguru yang menikahkan. Oh ya, nanti bisa menikahkan Mbak Iip itu nanti ya. Oke. Oke. Saya tambah satu lagi untuk kalimat afirmasi. Tak gulane neh. Nah, begitu berarti. Oh, Pak dia sudah ya. Oke. Kok habis rasanya padahal ini banyak orang ya. Bu Ertin tadi sudah. Saya kudus loh Bu Ertin ya. Pinarak ya nanti ya. Nggih, siap, Pak. Saya kudusnya kampus UIN Gang 5 Conge. Ya, itu. Ngerti nggak? Ngerti daerah situ Kalau nggak? kampus UI-nya tahu, Pak. Ya Tapi pasti. Congenya nggak tahu ya. iya. Ya, lah, kampus UIN itu kan conge. Oke, ya nanti banyak anu sepedaan Nanti santai nanti ya. ya main-main ke sana nanti ya, Pak ya. Iya, oke. Terus tak goleki sing belum-belum sih. Oh, Bu Yunita panitia oh ya. Oh, bukan. Oke. Bu Intan tadi sudah belum Bu Intan ya? Bu Iftah sudah ya? Bu Iftah Syahifana. Sudah belum, Bu? Dereng, Mbak. Oh ya, tolong buatkan kalimat afirmasi pada nilai akuntabel sesuai dengan bidang kerja Bapak Ibu. Um, Bu Iftah ya, lanjut. iya, Pak. Ifah, Pak. Oh, Ifah toh itu toh. Oh Enggih, iya, Pak. tak kira Iftah. Oke, lanjut Bu Ifah. Iya, kebetulan saya di bidang pengadaan barang dan jasa, Pak, di UIN Salatiga. Jadi Ya, mungkin kalimat afirmasi positifnya, saya berkomitmen untuk memilih penyedia yang terbaik dan saya pilih secara adil berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peraturan. ya. Wah, tapi banyak godaan loh Mbak ya. Pengadaan barang jasa itu ya. Ya, karena high risk sih, Pak. Iya, high risk betul, betul cerdas sih. Alumni mana dulu? Saya UGM, Pak. Tapi ijazahnya asli ya Mbak ya. Asli, Pak, saya ada Oh, buktinya, Pak. skripsinya juga ada tanda tangannya ya. Oh, ada, Pak. Oh, Lengkap ya sama wis. foto dosennya, Pak, waktu skripsian. Oke, oke, oke ya. Selamat, selamat, selamat. Oke. Ya, ya. Ah, semoga amanah, Mbak. Itu high risk betul ya. Iya, Kalau saya sudah tantangannya nggak di kuat, situ, Mbak. Pak. Kalau saya nggak kuat di situ itu sudah. Pengen mencari pay di luar kantor itu kan bisa nego-nego gitu kan itu ya. Iya, Tapi tak doakan selamat, Mbak, dunia akhirat, Mbak ya. Gitu ya. amin, amin. Matur suwun, Ya, Bapak. ya. Silahkan ya bekerja yang baik kok. Kode etik. Nah, dibacakan realnya kode etik. Kode etik. Kelompok 3 dan kelompok 4 dengarkan saja ya pengulangan ya. Nanti ada improve di kelompok 3 dan kelompok 4 semua core of value yang 7 itu dibuatkan apa tadi? Kalimat afirmasi. Tinggal membenahi yang sudah di apa ya dipapar
dipaparkan pertemuan-pertemuan kemarin. Nah, nanti bisa dipaparkan kembali. Ditambah tokoh yang cocok dengan akuntabel di Indonesia itu siapa? Ya, tokoh yang akuntabel. Ya, jangan tokoh-tokoh yang tidak akuntabel. Ya, Harun Masihu gitu nggak usah masuk ke sini. Ya, nggak usah ya. Oke, oke. Kok keempat empat semua? Faisal Rifai sudah. Hani Dwi Prasetya sudah tadi. Belum, Pak. Oh, belum. Bacakan kode etik, Mas. J, Pak. Ya. Kode etik akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Wes mandek sih. Kalau barang negara itu nanti setelah pensiun harus dikembalikan. Ya, kecuali wis remuk berkeping-keping. Terus aja terus jadi misalkan jadi menteri, kencengnya digawa mulih kan tidak boleh itu, ya toh harus dikembalikan itu kenceng peralatan dapur milik negara juga harus dikembalikan. Nah, gitu. Masa menteri bawa kenceng itu kan menjadi masalah itu kan ya itu ya. Wes, lanjut lagi baca. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Iya, itu dia. Sorak semena-mena, humble melayani, ya toh. Nah, seperti itu. Jadi pejabat itu nggak usah menunjukkan powernya dengan cara marah-marah, nggak perlu lah. Biasa saja lah, Mas. Kan itu nanti suatu saat kan jabatan itu juga milik Allah kan nanti kita tinggalkan itu. Nah, nanti kan dipertanggungjawabkan ketika kita dari awal dan kembali ke Allah lagi itu. Iya. Oke ya. Cukup. Wes, saya kita akan gawe makalah. Wes. Jadi makalahnya nanti satu persatu ya. Semuanya membuat 7 ini. Yang pertama adalah core value-nya apa? Tulis ngono lali ya. Core value-nya apa? Terus kalimat afirmasi di tiap-tiap core value itu apa? Nanti dibuat siji-siji ya, Mbas. Berorientasi pelayanan dulu baru akuntabel ya. Terus cara implementasi 3 ya, udah cara implementasi. Oke. Kemudian tidak usah manfaat sudah tahu ya. Cara implementasi hambatan yang terjadi kira-kira jadi orang yang bertanggung jawab ketika lah gaya sok suci tidak mau dikasih uang 6 juta misalkan. Nah, dan sebagainya itu misalkan ya. Kemudian bagaimana solusinya? Ini dibuat ya. Berarti kalau boleh membuat ya membuat 7 paparan. Sak paparan sak lembar oh, sudah. Itu berarti 7 lembar. Oke ya. Nanti kita presentasi diskusikan. Tak ulangi ya. Untuk semuanya kelompok 3 dan kelompok 4 tolong dimodifikasi. Nanti bisa jadi 6 ya. Satu. Apa tadi? Apa itu apa itu berorientasi pelayanan? Ini makalah 1 ya. Kalau makalah 2, apa itu akuntabel? Walaupun satu makalah tapi tak anggap 7 makalah sehingga gampang menjelaskan. Setelah itu dilanjutkan pembuatan apa? Kalimat afirmasi masing-masing core value. Ya, nanti kan setelah setelah pelatihan ini kan bisa di 7 itu bisa dituliskan di figura itu di rumah ya. Kemudian bagaimana implementasinya? Yang keberapa itu? Bagaimana implementasi ketiga atau empat ini? Ketiga, Tiga ya Pak. Mas ya? Tiga. Apa hambatan implementasi kalau di kantor itu? Wah, sok suci, sok gini gitu. Ah, paling pinter ngomongin, pelaksanaan nggak bisa ya. Seperti itu kan banyak gitu. Orang-orang yang apa istilahnya lambe turah itu kan begitu itu. Nah, itu. 4 ya, Ki ya. 4 bagaimana solusinya? 5 tokoh Indonesia yang memiliki core value itu. Misalkan memberi pelayanan sama, tokoh Indonesia yang memberi pelayanan yang bagus apa? Misalkan tetanggamu ya boleh. Tapi nek iso namanya yang terkenal ya. Nah, itu. Mohon izin Bapak, yang bagaimana solusinya itu nomor 5, Pak. Saya ulangi neh, lali nah aku ora apal to Mas wong ngomong langsung ya. Saya Nggih. ulangi ya. 1 apa? Core value, ya. Nomor 2
kalimat afirmasimu, mu loh ya. Berarti nanti menggunakan kata saya. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasi di dunia kerja. Empat, apa hambatannya, gitu. Yang kelima, tokoh Indonesia yang memiliki core value itu. Nak rano gue Soekarno kabeh, Habibie, wes akeh ya. Terus misalkan Menteri Keuangan kita, itu kan banyak orang bagus di Indonesia loh ya. Nggak usah pakai Harun Masiku, nggak usah ya. Terus siapa nanti Eh, Sekjen PDI siapa itu, nggak usah. Gitu. Terus ya nggak usah yang ter itu ya. Ya. Seperti ini yang saat ini melarikan ke Malaysia dari Pertamina, nggak usah. Tinggal seorang seperti itu ya. Oke. Wes ya limo ya. Coba Mbak Ambar. Mbak Ayu Ambar limo apa coba dibacakan. Berarti limo tapi diterapkan di 7. Oke, silakan. Ya. Yang pertama, membuat core value. Yang Mm-mm. kedua, membuat kalimat afirmasi Sesuai yang bidang kerja. sesuai dengan bidang kerja kita Ya, masing-masing. Yang betul. ketiga, cara kita mengimplementasikannya di tempat kerja kita. Oke, Kemudian yang reduksi keempat, hambatan. Ya. tambah hambat. Terus yang keempat, hambatan yang terjadi itu apa aja. Maaf Kemudian loh, hambatan itu plus solusi loh ya. Ya, sama hambatan solusi. dan solusi. Oke, terus Yang terakhir tokohnya, Pak. tokohnya. Wah, sip ya. Oke, selamat bekerja. Nanti saya diinformasi kalau jam 10 ada kebijakan ya berhenti dulu. Oke ya. Terus kemudian nanti jam 1 kita mulai presentasi. Presentasinya per individu. Oke ya. Jam 1 terus presentasinya per individu. Terus berikutnya nanti diupload di Google Drive saya. Ya, buat folder per kelompok. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat bekerja. Saya akan share materi-materi biar jenengan itu pengetahuannya tidak insight-nya nggak mengambang ya itu. Oke. Terima kasih. Selamat bekerja. 7 makalah ya. 7 makalah of core value. Masing-masing makalah itu berisi tadi apa? Tak ulangin ya. Siji. Apa itu akuntabel misalkan. Terus kalimat afirmasi. Bagaimana mengimplementasikan hambatan dan solusi tokoh di Indonesia yang memiliki core value itu. Ya. Kamera boleh on terus dan boleh di off. Kalau menurut saya nanti di off, kemudian rekamannya juga nanti di off. Ya, mungkin nanti bisa mulai kita hidupkan yang efektif itu jam 1-nya. Mohon izin Bapak. Oke, Piye Mas. Mau tanya terkait dengan hasil tugasnya Pak. Nanti filenya berupa Word kah, PDF atau PPT ya Pak? Wah itu ya. Iya jenengan bisanya supaya tidak terlalu berat kerjanya. Nah idealnya kan diketik di Word, dilanjutkan dengan PPT, ya toh idealnya. Piye, nah seperti itu terlalu berat enggak? Enggak ya? PPT saja Pak, lebih enak Pak. PPT wae, ya wis ono sing anyang. Kalau keduanya terlalu berat? Iya Pak. Wah itu kelihatannya masih berat rindunya Dilan itu. Ya wis. Akhirnya PPT wae ya, enggak apa-apa ya. Tapi buat PPT yang apik loh ya, yang representasi tulisannya nice to look gitu ya. Siap Pak. Ya. Oke. Silahkan saya stop share screen ya. Terus kemudian materi-materi buku-bukunya tak beri biar jenengan tidak terlalu dangkal dalam memahami hal ini. Terima kasih. Oke. Selamat bekerja. Nanti kita presentasikan mulai jam 1 atau 1.30. Terima kasih ya. Berarti misalnya Rano rakai apa tuh berarti? Itu ono. Enggak sih enggak dokumen ini Saya penting banget. Mbak Teddy, ini perlu breakout room enggak untuk Nggak usah mas. diskusinya? Nggak usah wae. Jadi nanti presentasi biar Oh enggak. diskusi Oh nih. enggak usah. Yo yo rak popo nak diskusi nih, tapi nanti jam 1 kembali ke anu lagi ya.
umum saja ya, karena presentasinya di publik umum ya. Monggo Oke. Mas Nur dimasukkan ke kelompoknya Bapak masing-masing. Ibu berarti biar efektif kita breakout room menjadi 4 ya. Nanti Bapak Ibu silakan masuk biar efektif diskusinya. Oke, Bapak. Baik, ada 4 breakout room sudah saya buka. Silakan Bapak Ibu masuk ke breakout room masing-masing. Kelompok 1 di bor 1, bor 2 untuk kelompok 2, bor 3 untuk kelompok 3, bor 4 untuk kelompok 4. Silakan dimanfaatkan untuk diskusi. Dan nanti jam 1 sesuai instruksi dari pengajar nanti kembali ke main room untuk presentasi. Dipersilakan.